Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rutinan malam Rebo Pon sekaligus rutinan ngaji gayeng pada malam hari ini yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di majelis ini, di bulan ini dalam keadaan sehat wal afiat, tak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Kedua, salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator dalam acara ngaji gayeng yang episode 12 malam ini bahasanya yaitu tentang wudhu yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ustadz Rauf dan Ustadz Abdul Mujib, dengan harapan materi pada malam hari ini yang mungkin belum paham sepenuhnya dengan disampaikannya materi tentang wudhu, nanti harapannya akan jelas gamblang, menjadikan manfaat untuk kita sendiri, keluarga di rumah, dan masyarakat. Sekaligus semoga kita termasuk orang-orang yang menyempatkan waktunya untuk kegiatan kebaikan menuntut ilmu dalam syiar agama Islam di Desa Bader, khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Semoga kita diberikan istiqomah. Sekali lagi, sempatkan waktu untuk berkumpul, jangan menunggu kesempatan. Semua itu pada sibuk. Nek kabeh sibuk, kapan jalannya? Ya itu. Langsung saja, acara pada malam hari ini kita buka dengan suratul Fatihah. Nantinya kedua yaitu pemaparan materi. Selanjutnya itu tanya jawab dan doa. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara malam hari ini mulai awal hingga akhir berjalan lancar, manfaat fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu pemaparan materi kitab Fathul Qorib tentang bab wudhu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rauf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menggotat. Materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wal bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Sahabat-sahabatku sekalian yang kami banggakan, sebelum memulai ngaji gayeng malam ini, marilah kita wasilah datang guru-guru kita, datang sesepuh-sesepuh
Jamiah Nahdlatul Ulama khususipun Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri. Semoga dengan wasilah kita kepada beliau-beliau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ila hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina fid din, khususan ila hadrati Simbah Maksum, hadrati Simbah Halim Maksum, ila hadrati Simbah Maksum, hadrati Abbas, ila hadrati muassisina fi Nahdlatul Ulama, khususan ila hadrati Simbah Hasyim Asy'ari, hadrati Simbah Bisri Samsuri, ila hadrati Simbah Wahab Hasbullah, sulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa ba'd, wa khususan ila hadrati walidina wa walidikum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dimulai faslun fi furudil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Halaman berapa, Pak? 12. Halaman 12 yang bawa kitab. Faslun fi furudil wudu'i. Wa huwa bi dhammil wawi fil ashhar. Ismun lil fi'li. Wa huwa al muradu huna. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Wa yashtamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Fasal menjelaskan fardu wudu. Lafat al wudu. Lafat wudu dengan menggunakan dhammah wawunya menurut pendapat yang paling masyhur adalah nama pekerjaan. Sebuah nama pekerjaan. Dan dengan terbaca fathah huruf wawunya adalah nama barang yang digunakan untuk melakukan wudhu, yaitu air. Lafadz yang pertama al-wudhu mencakup beberapa fardu dan beberapa kesunahan. Di pembahasan kali ini masalah tentang fardu-fardunya wudhu. Jikalau kita melakukan wudhu kok meninggalkan fardunya wudhu, salah satu fardunya wudhu kita enggak sah. Nah, di sini lafal wudhu dan wadu, di sini kerennya bahasa Arab. Beda harokat bisa beda makna. Apalagi sampai menambah huruf atau mengurangi huruf, maknanya sudah beda. Makanya hati-hati kalau membaca Al-Quran, membaca hadis, harokat diperhatikan. Harokatnya diperhatikan karena bisa merubah makna. Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakarul musannifu al-furudha fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Musannif pengarang kitab Fathul Qorib menyebutkan fardu-fardunya wudu pada ungkapan beliau fardunya wudu ada 6 perkara. Di fardu wudu ada 6. Perlu diingat-ingat, fardunya wudu ada 6. Apabila kita meninggalkan salah satu 6 itu, wudunya enggak sah. Hanya harus diperhatikan. Ahaduha yang pertama an-niyatu. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Fa in tarakha anhu summiya azman. Hakikat niat. Niat secara syarak, secara istilah adalah menyengaja sesuatu bersertaan dengan melakukannya. Ya. Menyengaja sesuatu bersertaan dengan melakukannya. Ini yang namanya niat. Ya. Tempatnya niat, mahalnya niat itu ada pada hati. Di atine niat menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Iku jenenge niat.
kalau punya sejo terus pekerjaannya dindende ya, dindende itu namanya bukan niat, namanya azm. Fa in tarakha anhu summiya azman. Wa takunu an-niyatu 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ai muktaronatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. Awal bagian dari wajah. Maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Itu kewajiban niat. Jadi niat harus bersamaan dengan membasuh awal bagian dari wajah. Bukan membasuh awal wajah. Bukan membasuh awal wajah. Karena kalau awal wajah mestinya dari atas dulu. Min a'laha ilal asfal. Aspal bukan aspal. Aspal. Jadi bagian itu boleh dari depan, boleh dari samping, dari atas, dari bawah. Jadi di sini lafadznya min awwali juz'in, bukan min awwalil wajhi. Jadi awake dhewe pertama kali piyek niki atine niat. Plek aku niat wudu pun beres. Dene nawaitul wudu ali rafil hadasin niku ngelafadzno niat. Nek melafatkan niat niku hukume sunnah. Sing wajib niat. Lah panggone niat niku wonten ati, Mas Iim, nggih. Ning ati. Dadi plek ning atine niat aku wudu pun beres. Ora ngel-angel. Nggih, ora ngel-angel. Aku wudu pun beres. Dadi bukan sebelumnya. Jadi awake dhewe mbiyen cilik dilatih wudu, nawaitul wudu ali rafil hadan iki nglafatno niat niki belum niat. Niku nek ning atine wis niat dhisik. Nek atine niat wudu pas basuh rai niki kok mboten niat, berarti wudune mboten sah. Atau bukan setelahnya. Wayah basuh tangan lagi niat lah wudune mboten sah. Paham nggih? Nggih pun nek paham. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Mbah nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Wis Mbah, nek salah dibeneri, Mbah. Salah mesti untung. Salah wudune baleni malih. Bismillahirrahmanirrahim. Ono ya ora krungu aku. Alah nggih. Nggih, Pak, nggih, Pak. Fayan wil mutawaddi'u 'inda ghusli ma dzikra raf'a hadasin min ahdasi. Sehingga saat membasuh anggota tersebut, maka orang yang berwudu melakukan niat menghilangkan hadas dari hadas-hadas yang berada pada dirinya. Di wong wudu niat ngilangi hadas dari hadas-hadasnya, pakai hadas ngentut, hadas turu, no? Hadas-hadas kecil. Main nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghar. Nek adus nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Tapi Pak Didi urung tahu iki. Suwe neh. Wis suwe. Lali di ate. Menghilangkan hadas-hadas kecil. Nah. Jadi banyak hadas-hadas kecil demek bojone nggih, batal. Sumpene ngono Mas Im. Kabar demek bojomu batal. Nek ora demek tok. Wah, iku ora wajib wudu tok iku. Wajib adus piring iku sampeyan. Saiki urung iso. Makane ngaji dhisik ben iso.
Bismillahirrahmanirrahim. Au yanwi istibahata muftakirin ila wudu'in. Au yanwi fardul wudu'i awil wudu'a faqat. Atau niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu, seperti mau sholat, mau membaca Al-Quran, mau sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Tahu? Gak tahu. Jadi di Quran itu ada bacaan-bacaan yang disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu ya ada rukun-rukunnya. Ya. Nah awake dhewe umume wis ora sujud tilawah tapi diganti dengan bacaan-bacaan tasbih, tahlil dan tahmid. Iku soalnya uga sujud soalnya kita kok jungkar-jungkir piring. Macane gathul-gathul tambah sujud ra barbar malah. Tuh sujud tilawah. Wudu. Atau niat fardunya wudu. Niat ingsun fardu wudu pun beres. Atau niat ingsun wudu tok ya. Awil wudu afaqat sah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, aku wudu. Nah, wis beres. Genah-genahan. Nah, pokoknya yakin pokoknya. Awit toharota anil hadasi fa illam yakul anil hadas lam yasihha. Iki sing perlu perhatikan. Atau niat bersuci dari hadas. Jika tidak menyebutkan kata dari hadas, hanya niat bersuci saja, maka wudunya tidak sah. Nek niatnya aku niat sesuci dari hadas, iku sah. Tapi nek aku niat sesuci, iku wudune ora sah. Karena apa? Karena toharoh di sini itu sifatnya masih sifat umum. Toharoh itu bersuci, bebersih, ya. Jadi bebersih dari apa? Mandi juga sesuci. Ngeresiin najis, nyusahin najis yo sesuci. Maka nek lafadznya toharoh harus digandengi dengan hadas. Tapi nek wudu tidak perlu, wudune tetap sah. Paham nggih? Nek toharoh harus niat ingsun sesuci saking hadas cilik. Nggih. Tapi nek niat ingsun sesuci tok wudune mboten sah. Paham nggih? Paham Mas Im? Rodok lho. Sing ora paham ndi? Rodok. Engko takokno ya Mas. Takokno Pakan, beres. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihin niyat wa syarraka ma'ahu niyyata tanazzufin au tabarrudin sahha wudu'uhu. Ketika dia sudah melakukan niat yang dianggap sah dari niat-niat di atas dan menyertakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukum wudunya tetap sah. Awake dhewe nek niat sing ning dhuwur mau kabeh sing dianggap sah niat wudu dan bersamaan ya. Bersamaan ngatine niat adem-adem ben awake seger, menyegarkan tubuh, ngresiki awak wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah. Dari sini mungkin ada pertanyaan masalah niat. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti paham semua. Berhasil berarti. Mohon Pak. Sampun 1 poin dulu Pak. sudah. Mangke dilanjut malih. Terima kasih paparan yang disampaikan oleh Ustaz Rauf kaitannya dengan niat wudu. Mungkin dari sahabat-sahabat mungkin kurang paham, bisa ditanyakan sebelum menginjak bahasan selanjutnya. Latif, sahabat Latif, jelas?
Jelas Teguh. Betakoki lho. Mbah Muhyi praktekkan Pak. Latih pun praktekna. Enggak apa-apa. Ini maksudnya hukum fikih itu penting banget dipraktekkan. Satu kali tidak masalah. Tata cara. Nanti urusan kayak sholat, ada makmum masbuk dan sebagainya, praktek lebih baik. Jadi lebih gampang pahamnya. Ayo praktek nih. Praktek. Gak apa-apa. Ayo, di sini kono aja gak apa-apa di kono. Duh. Piye lho? Niat. Ya, niat. Niat. Tadi teorinya sekarang mau dipraktekkan Jadi sahabat mungkin Latif biar lebih jelas dan gamblang. Sahabat Latif, monggo dipersilahkan. ngecek ke tengah. Ayo, jol. Kaiso. Ya, ini gak apa. Kaisa berarti kudu takok. Jadi ora tau Kamis ini jero. menjeruk. Nah, maksudnya Prakteknya gini. jero. Dan ini jero lah. Saat lu niatnya kan praktek mulai mau wudu, mulai katakan sering dikatakan nawa itu, terus plek dari berhenti nanti. Dari situ lah nanti paham ya, niatnya di situ. Nah, gitu loh. Bahwa itu doa gitu loh. Nawa itu sebelumnya Ini lesan. di dalam hati ini kan pas ketika kan nawa itu mana nih? Di pembahasan tadi Pak Rum mengatakan awali juz'in, bukan awal wajhin, bukan awal dari bukan wajah, tapi bagian tertentu mungkin gini. Ya mungkin. Nah, mungkin kan bisa gitu toh. Kayak gini kan boleh nonton kan. Yang penting wajah aku enggak Iya. kayak ngene. Mari niat untuk kangelan ya praktek. Iya kemarin niat jero. Tapi intinya paham itu loh. Oke. Ya ngoten mawon. Ampun. Kemarin niat. Taufik. Nah, enak. Mungkin kok kan. Aku gak karo kan takok. Iya. Dol ngerti yo. Ngarep. Dol ngerti wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai niat. Di sini kan dijelaskan niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. Berarti apakah waktu saat kita sebelum berkumur ataupun sebelum membasuh wajah kita niat niat itu tidak sah atau gimana? Oh, Ya, diterima. wis. Mana tak? Ini sini nih. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah niat ya. Kalau kita niat setelah mandi besar, mengangkat hadas besar, apakah itu sudah mencakup wudhu? Hadas kecil yang gugur atau gimana? Maksudnya kamu mandi Mandi besar, besar, niat wudu. Sekalian wudhu. nggak hadas besar. Niatnya cuma hadas besar, mengangkat hadas besar. Apakah hadas kecilnya Sudah termasuk suci. suci Sudah atau tidak harus berhadas ditambah lagi. wudhu? Niat wudhu sekalian atau gimana? Tentang hadas besar. Angkat hadas besar, apakah hadas kecilnya ikut? tercukupi. Apakah Sudah. harus niat Harus wudu campur harus wudhu wudu lagi. Campur. Atau mungkin dibalik, wudhu dulu baru mandi. Nah, pokoknya Oh, iya. Nah, intinya latih mengatakan dengan mandi, Mandi besar, besar. itu, apakah sudah mencukupi untuk sekaligus wudu? Wudhunya. Itu loh ini. Di mandi besarnya dulu yang dibahas. Ya. Pak kan langsung. Mungkin Monggo Pak. tambahan lagi. Sahabat Dain. Aja lanjut deh. Lanjut. Kota Agung. Terima kasih disampaikan sahabat Taufik dan sahabat Latif yang sudah bertanya. Ya. Yang bertanya semoga ilmunya manfaat. Amin 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 amin. Ya. Yang pertama tadi yaitu kaitannya dengan niat sebelum membasuh wajah. Apakah sah atau tidak? Yang pertama
Yang kedua yaitu kaitannya dengan mandi besar. Setelah mandi besar itu apakah juga menutup atau mensucikan hadas yang kecil? Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Ustadz Rauf tadi, niat di sini adalah di saat membasuh bagian wajah pokoknya seluruhnya. Kalaupun niatnya di awal sebelum membasuh wajah, delalah kok pas membasuh wajah tidak niat lagi, berarti wudhunya tidak sah. Hanya di awal saja. Karena di saat membasuh wajah tidak niat lagi. Harus pas basuh wajah orangnya. Ya. Gini, Tat. gini nggih. Jadi mungkin ketika basuh apa-apa niat. Nah, di sini niat wajib inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ai muktarunatan bidzalik. Jadi syarat sahnya niat harus bersamaan dengan pertama kali basuh bagian wajah. La qablahu wala ba'dahu. Basuh niat sebelum basuh wajah, sesudah wajah niatnya tidak dianggap, artinya wudhunya tidak sah. Harus pas basuh wajah. Kemungkinan umpamane pertama kali plek basuh wajah kok durung niat, terus pas tengah-tengah geser terus niat, ini sah, tapi harus mengulangi lagi membasuh bagian yang belum diniati. Mana ini ya? Plek iki urung niat, plek urung niat, terus pun geser niki agak niat. Lah iki berarti kudu diusap malih, dibasuh malih ning pati. Yang pertama saya yang khususnya yang atas berarti. Bukan disyaratkan yang atas, tapi kalau mau yang atas dulu ini lebih utama. Tapi kalau niatan di tengah harus mengulangi yang Iya. Tengah. Maksudnya Eleng. tengah-tengah pembasuhan wajah, tengah-tengah pembasuhan wajah. Harus diulangi basuh yang belum diniati tadi. Belum kena niat. Wajah yang belum kena niat. Ini kena niat, niat. Tulisane iki, Pak. Orang diniati. Dan perlu diketahui kalau lafal ghuslu ada di bahasa fikih itu ada ghuslu, ada mashu. Ya, ada ghuslu, ada mashu. Kalau ghuslun itu disyaratkan airnya harus mengalir. Airnya harus mengalir. Jadi pak sini banyu itu ono ngalir. Nek mashu bukan mengusap. Seperti tadi Siginan. nanti yang bahasanya mengusap itu mengusap sebagian kepala, yaitu mashu. Yang lainnya ghuslu. Terus mengalir. Harus mengalir. Kalau ghuslu itu harus mengalir. Kalau mashu tidak. Membasuh sama mengusap itu beda. menambahkan untuk niat wudhu kan yang menggunakan bahasa Arab itu kan kalau kita baca kan pasti panjang. Iya. Ini kan berapa detik lah istilahnya ya. Maksudnya pada saat kita membasuh wajah ini sudah selesai, tapi niatnya kan misal diniati dengan membaca yang Lanjutannya Arab itu panjang. kan selesai. Apakah itu niatnya? Kalau kamu bisa membarengkan ucapkan dengan hati itu top. Sangat top. Tapi kebanyakan kita belum bisa membersamai mulut dengan hati. Makanya yang terpenting itu niat itu tempatnya itu di hati. Kalau mulut itu melafatkan kanggo nuntun hati. Itu kalau bahasanya toharoh. Kalau bahasa toharoh sesuci, nawai niat ingsun sesuci dari hadas. Kalau niat ingsun wudu pun sah. Niat ingsun fardu wudu sah.
selama iki piye? Waktu pas basuh piye iku atimu piye? Selama iki ya. Lah ngono lho. Dadi iki iso nganggo awake dhewe. Kan iki kita itu udah bener atau rada bener atau salah total? Gak usah isin. Enggak apa-apa. Kalau pancen yang pentingnya ngaji kan ya tadi. nah iki Nggak apa-apa. soalnya jadi tolok ukur sah salatnya apa tidak iki. Salatnya sah apa ora? Nek wudune wis ora sah ya salate ora bakalan sah. Kan ngono. Padha karo wayah takbir. Nanti niat di takbir Allahu Akbar itu pas takbir Allahu Akbar artinya niat. Bukan usolli fardhon itu melafadzkan niat. Kalau niatnya pas Allahu Akbar. Jadi semua pekerjaan ibadah apapun kecuali puasa itu niatnya harus muktaronatan bareng. Niat sedekah yo langsung meweh. Niat zakat Ora niat. niat wul-wulan ora Rawol niat wul niatan kabul kan. wah iku yo ora niat iku jenenge. Ini penting ngaji kan. Nah, Jadi kersane mungkin sing urung pas iku kudu dipas. Selama iki Paham. iku atine muni piye? Apa blek nawaitul wudu'an atine sawi. Nah, kesuwen, dadi kesuwen. Dadi Yang iso wudu. gak usah ribet-ribet. Gak usah ribet-ribet. Kebanyakan kita itu terpaku dengan lafaz niat. Kebanyakan benar. seperti itu. Jadi mungkin ini yang perlu lebih dipahamkan lagi. Didalami. Kebanyakan kan memang kebanyakan bahwa niat itu lafaz itu. Iya. Kan seperti itu. Bingungnya seperti itu. Soalnya karo lama. ngajari niat ning ati ku ya ora iso mosok ngene-ngene nah. Ya tetep nganggo lafaz. Lafaz cuman sing ngucapno ati. Nah, sing ngucapno ati. Cuman ndak seperti lafaz sing diucapno sebelum wudu. Nah. Ndak harus itu. Soalnya kan Ustaz gini rata-rata kan kalau selama saya masih kecil kan kalau orang mengajarkan wudu kan sebelum wudu niatnya ini. Iku lafaz. Wong-wong kumang. Untuk anak kecil memang harus dilatih pada itu. Harus. Tapi kan tidak menyebutkan kalau pertama membasuh wajah itu harus ditambah niat lagi. Lah Makanya ini kan mau. naik kelas ya. Enggak deh, nek gak sempat kesini yo Diajari piye. ngaji itu. Cuman setelah balik ya mulai latihan ngaji tenan. Ya intinya mau harus bersamaan dengan membasuh awal dari wajah. Umpama kamu kok plek ya gak niat sampai bar, ya salat lu gak dadi, jangan Al-Qur'an gak gak apa haram dan sebagainya total wudu total itu. Bahayanya wudu. Kali wudu gak sah semuanya ada, Pak. Itu medeni kan ya. Utamanya kan yang wudu. Sudah wudu kan? Contoh gini ya. Apakah masih sah? Mukanya diusap atau airnya dilapi mbek anduk ta apa Bar pokok. wudu. Bar wudu lah pokoknya. Mboten napa. Mboten napa-napa. Yang tadi Ustaz Mesti bahasan sah orane tetep sah lho bar wudu. oh wis bar kok. Bar wudu ya. Bar wudu. Contoh gini. Wis oleh sah kok. Jadi niat itu memang empat kali. Bahasanya tadi bersamaan dengan awal pekerjaan. Contoh, aku engko arep ning pasar belanja sayur. Oleh muni jam 4, tapi berangkatmu jam 5. Itu belum niat. Belum niat. Waktu pedang lu sadar, ngeng. Hatimu muni dari pasar. Niatmu pas di situ. Itu niat namanya. Niatimu. Berarti niat satu kali mulai membasuh muka tok sudah sah ya? Sudah sah. Satu kali. Sudah sah. Sudah sah itu. Kita Membasuh muka tok intine Ah, ini penting ya. dari semua pembahasan itu. kita kabeh menengahi. Latif. Muni nawa itu wudu asik aja. Hah? Lafalkan dulu. Nah aku niku Nawa itu udah coba. bahasa Arab biasanya Enggak jarang pakai. Oh, enggak langsung. Langsung gini. Nawa itu doa Rasul niku jarang malah.
Berarti Lan langsung nawaitu wudu'an langsung niati ngoten. pas waktu membasuh pertama Nggih. itu. Ngoten. Ini pas waktu itu toh. Nggih. Jarang yuk kadang pakai kadang gak. Sudah mencakup Nawaitu semuanya. wudu'an. Tulisan. Nawaitu wudu'an tapi tak hati Tapi tidak di tangan. Para iku wis bar. Kok sah? Wah. Ora wudu jenenge raup. Itulah masalah. Itu nantinya ini kan ada 6 yang tadi baru. Ya ini baru satu. Ya. Satu baru niat. Ya. Ora apa-apa, lanjut kok. Ustaz Rob, tadi yang pertanyaan sahabat Latif kaitannya dengan mandi besar, apakah juga sudah menutupi hadis yang kecil? Jadi sak piro? Ya. Intinya wis pokoknya ngono. Lah, budi. Oh, iya Pak, ini begitu temenan ning ngrungokno lho. Kita iki kan. Aku bisa glamour-glamour iku Sing apa? yang Latif. Yang Latif. Inti pertanyaannya kan tadi, Maksudnya jawabannya sik glamour-glamour. Mas Latif sedang keadaan junub. Berarti kan wajib mandi. Besar. Dia mandi besar niatnya niat mandi besar. bukan niat wudu. Betul. Bukan niat wudu kan? Betul. Secara otomatis yang sah yang mandi besar. Hadis besarnya. Kenapa? Karena di wudu juga ada niat. Terus wudu sendiri itu ada tertib nanti urutannya di apa, wajah dulu, tangan dulu. Tidak boleh langsung itu. Tidak boleh diwolak-walik kan. Harus urut. Masuk lihat ingsun sikil se, terus kayak tangan. Tapi kalau gini, ngangkat hadas kecil dulu, wudu dulu Wudu dulu, lain. Belum mandi. Baru mandi. Iya. Nah, ngoten. Berarti dua niat kan? Boleh. Dua niat kan? Berarti wudu itu boleh sedang hadas besar. Boleh. Disunahkan. Ngoten. Ah, ngoten. Itu nanti dalilnya para obeng golek suruh kita ya. Ya. Kok ben golek itu. Gini, Wah, kesuwan gula iku Tep. Lah iya. Ora ora wayahe marahe. Ini memang disunahkan wudu dulu. biasanya kan gini, cuci tangan, Cuci tangan. biasanya kan kumur dulu. Iya. Kumur terus baru muka kan ya. Iya. Bagian itu langsung niat apa dari muka langsung niat mulai dari muka apa langsung kumur. Ah, gini, Pak. Jadi ini sangat perlu ini, sangat perlu. Sangat penting. Soalnya di kalangan umum penting. Nah, jadi sebelum basuh wajah itu ada sunnah-sunnah wudhu. Nah, jadi tempatnya itu sebelum membasuh wajah, seperti mencuci telapak tangan, terus berkumur, istinsyak ini merupakan sunnah-sunnah wudhu. Jadi kalau niat itu dibarengkan bersamaan dengan pertama kali perkara yang wajib. Nah, perkara yang wajib bukan yang sunnah. Rukun. Yang fardu. Jadi ini harus dibedakan. Mana yang wajib, mana yang fardu. Mana yang sunnah. Jadi ono iki sunnah, kuping ya sunnah. Sementara kita mungkin beranggapan kalau anak-anak takon fardunya wudu ada berapa? 6 bener. 6. Termasuk kuping, tertibnya enggak ada. Berat. Nah, Dan topik pun gitu. kuping ini sunnah, kuping ini sunnah. Jadi sebelum wajah itu sunnah-sunnah itu bismillah dan yang lain-lain. Rata-rata gitu. Nanti bab sunnah di belakang ada. Setelah fardu ada bab sunnah. Ada perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Pokoknya lengkap. Sementing melok ngaji terus. Nah, gang yo ora roh ngono. Gajah ro kuping itu. Kalau lain. Tanamkan niat ini pas dan benar. Kalau kita benar setelah niat tapi niatnya nggak benar, fatal. Jadi niatnya dulu yang kita benturkan dulu. Jangan sampai meleset niatnya. Tata cara niat maksudnya. Kok liane anut tuh san. Tapi nek niatnya wis meleset, kabeh meleset. Paham ya? Tapi misal gini, misal di dalam perjalanan istilah saat kita wudhu, entah itu di bagian mengusap tangan ataupun yang lain, misal kita diajak berbicara orang itu, misal kita menjawab satu kata pun, Lain lagi. lah misal niku
Tuh, Sah napa mboten wonten apa? sah. Nah, itu babakannya nanti Mboten napa-napa. tadi ada kata afdol, makro, gak pantas dan lebihnya nanti. Babakannya ada. Di luar rukun-rukun dulu. Wudu, jamuan wis wudu ya. Nah, tinggal iku. Sepenting ora karo ngising. Kalau pas tangan ya tinggal ngentel pose lagi lanjut nang ndang ngono. Prabowo. Oke, batasan minta niatnya clear. Ayo. Ya, terima kasih atas jawabannya. Beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Ustaz Rauf. Semoga menambah keilmuan kita dan harapannya setelah ngaji gayeng ini niat wudhu seperti yang disampaikan tadi bisa dilaksanakan dan dipraktekkan dengan semestinya agar nantinya ibadah-ibadah yang lainnya juga ikut sah. Kalaupun dulu-dulunya sebelum ngaji gayeng ini niat itu tidak pas atau mungkin kurang sah, semoga Allah Memaafkan. Jenenge urung roh lha piye neh ya wis kadung lho. Masa sampe baleni neh ngono ya. Masa mau direply lagi. Ya. Daripada sing ra wudu. Wis angel-angel ya. Kan yakin di sana ya. Dari terus katanya harus yakin. Yakin bener. Salah yakin. Lanjut. Lanjut kok ayo semua lanjut iku Bahasan selanjutnya yaitu tadi niat wudhu, yang kedua ya fardu wudhu. Yang pertama tadi niat wudhu, yang kedua yaitu membasuh wajah. Fardu kedua yaitu membasuh wajah. Ya, kita lanjutkan. Monggo Ustaz Rauf Sampai dhewe lah wis. dilanjutkan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mun jelas? Niat padahal urung jelas. Padahal urung jelas. Masih banyak pertanyaan lagi masalah niat. Masalah niat masih banyak pertanyaan. Kalau kamu mau bertanya. Kalau di benak saya loh ya, soalnya kurang tahu. Kalau beliau-beliau, wah sudah tidak ada pertanyaan berarti pun top. Senang, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani ghuslu jami'il wajhi. Fardunya wudhu yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah. Ya, membasuh seluruh wajah, tidak sebagian wajah tapi seluruh wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabidi sya'ri ra'si ghaliban wa akhirul lihyan wa huma al-azman alladzani yanbudu alaihim al-asnan as-sufla yajtami'u muqaddimuhuma fi dhaqani wa muakhiruhuma fil udhun. Batasan wajah, panjange wajah. Jadi panjang itu mulai dari atas ya sampai bawah. Atas mulai tempat tukulnya rambut sirah, bukan rambut mana-mana, tempat tumbuhnya rambut sirah secara umum. Secara umum. Jadi sing botak ya ora. Botak ora umum. Botak tukul kok kene kok kene. Guri ya. Ya tetep umumnya. Ngomong kabeh. Nek wis rambut piye lho ora ngono. Sebelum mbok takokno tak jelasno sik. Mulai permulaan tempat tumbuhnya rambut kepala secara normal. Normalnya kok kene ya kok kene ya. Mulai sini sampai akhirnya lehyan. Akhirnya janggut dua ya, pol-polnya putih gini ya. Ya, al-ahyan itu apa? Yaitu al-azmani alladzani yambutu.
Lihyan yaitu 2 tulang tempat tumbuhnya gigi bawah yang ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Iku jenenge lihyan. Dadi iki lho. Panggon tukule untu nek sing di untu. Untu yang bawah ya. Untu yang bawah ini Ya sing biyen kan tetep diuntung nek saiki perkumpulan mbok. ning janggut mriki pole tetep ning kuping ku lihyan. Saiki saya ape di tukono neh. Iku. Dadi mulai gondukule rambut sirah sampai sini. Ya, Rambut sampai sirah sini. pada Berarti sing umumnya. botak. Diganti. Dari sini. Pada umumnya. Wah, kelompok kabeh dong gere. Wa hadduhu 'ardun ma bainal udhunain. Batas wajah menurut lebarnya itu antara 2 telinga. Jadi termasuk pentile kuping niki, ora pentil susu nggih. Pentil kuping niki iki lho. Susu miring. Termasuk rambut sing iki rambut apa jenenge? Ati-ati melok lingkup wajah. Jadi makane nek wudu niku praktek niku dadi kabeh sene iki diratakno. Termasuk niki. Nah, iki pentil niki kudu kena. Ya, pentil iki kudu kena. Sampai jero pentil iki. Atau kene. Mana dene? Termasuk perkara sing jelimet-jelimet sing biasanya nek tangi turu blelekan ngene iki. Blobok-blobok, reget-reget kudu diilangi dhisik. Tuh kene seneng kene iki ya. Rambut-rambut sing ana ning wajah kudu kena banyu. Perkara sing ana ning wajah kudu kena banyu. Kudu rata. Wajah termasuk wajah. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'a ilaihi ma'al basyara allati tahtahu. Nek ning wajah ana bulu sing mbah iku tipis, mbah kandel, tetep wajib banyu tembus tekane kulit. Ya. Tekane kulit. Wa amma lihyatur rajul al-kasifah bi allam yaral mukhatab basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahirihima. Nek wong duwe jenggot sing ketel. Definisi jenggot ketel iku ketika wong sing mukhatab diajak berbicara iku ora iso ndelok jerone, ora iso ndelok kulite iki sing ditumbuhi jenggot iki. Nah, termasuk niki tipis-tipis. Iki wajib napa? Tembus tekane kulit. Nek jenggot kandel dibasuh njabane ora apa-apa. Kok Pak Sahrine kok dadi iso-iso. Nah. Dadi wajib njabane tok. Nek wae iku termasuk isih tipis wae iku wae. Soale kulite isih ketok. Nah, dadi wajib diusek-usek sampai banyune tembus ning kulit. Pak Pringles misalnya. Bi khilafil khafifa wa hiya ma yarul mukhatab basyarataha fayajibu isalul ma' li basyaratiha. Nak tipis tetep wajib tembus tekane kulit. Wa bi khilafil lihyati imra'atin wa khunsa fayajibu isalul ma' li basyaratiha walau kasufa. Nek jenggote wong wedok walaupun kandel utawa banci sing asli niku walaupun jenggote kandel tetep wajib sampai tekane kulit. Sampai wajib tekane kulit. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si war raqabati wa ma tahta dzaqani. Ya. Di samping membasuh seluruh wajah juga harus membasuh bagian dari kepala, ya. Membasuh bagian dari kepala, leher dan anggota di bawah janggut, ya. Basuh wajah. Nanti nak batasnya mau mulai tempat tukuna iku sampai iki kebahyu mau termasuk untuk masuk dalam kategori kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dan kaidah fikih wonten-wonten mungkin ora paham takok Pak Mujib ya. Perkara yang tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib hukumnya ya. Termasuk iki
basuh bagian dari kepala, basuh leher, terus sing sak ngisore janggut. Ya, iki termasuk masuk nang kategori malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, juga wajib dibasuh. Dadi nyasak ndas, nyasak sirah ya. Niki ngisore janggut, lehere niki. Nah, makane kudu diperhatikan tenanan. Nek ndek cilik wudu. Iki wudu apa ya? Iki wudu apa? Saiki bisa. Sing penting Wudu itu tenanan ya. Plek ngaten iki ya. Sret niki. Iki lho. Iki wudu iki bolongan iki. Wudu rata sret kabeh. ngene. Yo, tenanan dadi ora nek ngene tok iki yo rasa cah. Nek kaca rakaat malah ha. Aku roh wong wis tuwa wudune ya. Nglingkih sak mene. Kene tok iki opo? Tangane. Yakin jare Pak Kok bahasa kuping yo ngene. Yakin gak sah berarti. Ipik bahasa opo yo. Dadi tenanan wajah yo kudu rata. Kudu rata sak wajah kudu plek kabeh. Oh di ducek-ucek matane ngene kabeh ya. Kabeh kudu nek banyu kabeh. Nek ora ngono mboten sah. Seluruh wajah termasuk yang perlu diwajib bagian dari kepala, gulu dan di bawah jenggot. Gulu ya ora guru kene barang lho pe. Gulu kene. Kene lho. Leher iki lho. Sembok gorok iki lho. Bon mulai di sini kalau ada pertanyaan ketoke dua rukun ini ketoke wis gayeng. Iki tak kira paham kok. Ganggu wis cukup ya. Tak kira paham. Ya iki tok wis ketoke nek gelem takok kita yo. Nek gelem. Terima kasih Ustaz Rauf yang sudah menyampaikan yaitu fardu kedua membasuh wajah ya. Mungkin ada yang belum paham kaitannya dengan rukun yang kedua ini membasuh wajah, bisa ditanyakan ataupun yang tadi katanya kurang dibaca sendiri di rumah bahasanya setelah membasuh wajah rukun yang selanjutnya apa dibaca sendiri. Nek isih durung mudeng bisa bertanya lewat WA atau mungkin pas jagongan dicatat boleh biar nantinya ngaji yang berikutnya langsung kalaupun berjalan lancar nanti dapatnya juga banyak daripada takok apa gak barbar suwi ya tuh. Mungkin ada yang tanyakan dari sahabat-sahabat kaitannya dengan rukun yang kedua ini membasuh wajah, monggo dipersilahkan. Sahabat Latif jelas ya sahabat Didik sing jenggot-jenggote sing kantel-kantel niku tipis-tipis harus kena di kulitnya. Nek Mbak Lastri jenggoten kandel ya. Ya. Ukur. Nah, jenggot terus iki ketok nom neh ngono. Ya. Ya, sahabat Taufik. Satu pertanyaan mengenai membasuh wajah, air harus mengenai semua bagian kulit. Misal dari tubuh kita pada saat kita membasuh bagian tersebut terdapat misal hansaplas, entah itu terjadi luka sedikit ataupun yang banyak, apa hukumnya? Yang lain. Yang lain? Sahabat Teguh? Sahabat Dain? Ini mungkin masih tren yang benake Pak Agung, Mas Iim juga. Dan saya ngono salah. Ini. Kontak loh, Bro. Mungkin Gila. Ya, semua juga perlu. juga kan ini masalah fikih kan, masalah
bab sing intine-intian iki ya. Intinya inti ya. Pol berarti. Kalau jauh penasaran. Mungkin yang pengen ditanyakan oleh teman-teman itu gini. Tak wakili aku maksudnya ngono. Membasuh tangan, kita niatkan seperti tadi, niat biasa tadi di ucapan, terus berlanjut ke berkumur. Itu belum kita niatkan di hati. Tapi setelah di muka itu baru kita niatkan di hati. Betul seperti itu ya? Iya. Ngono Pak. Terus ini. Berarti saya tak maksud bener ya? Ya. Ya alhamdulillah. Ora takon berarti. Nanti kok ngono. Ya. Kan sunah-sunahnya, kan rukunnya ngono. Jelas. Tenan-tenan kan. Diperjelas. Mantap matiku no. Ya. Memang rada gak terus sithik. Ya, yang penting fardunya itu ada 6, ya itulah lainnya juga sudah termasuk dalamnya. Intinya inti 6. Enggak, sahabat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kan tadi wabarakatuh. disinggung soal membasuh dan mengusap. Kalau ini kan wajah itu membasuh. Kalau kepala itu mengusap. Kalau dibalik, kalau kepala itu dibasuh sah. Tapi kalau wajah diusap, apakah sah atau gimana? Nantang fikih. Kan masyarakat itu kadang kepalanya dibasuh, bukan diusap. Nah, terus wajahnya di Kalau wajah biasanya udah dibasuh. Maksudnya kalau dibalik Biasanya kepala kalau dibasuh itu nek poso ngono ben adem. Biasane ngono biasane. Ora betul mas kocorane tenan ngene, Pak. Celupno. wajahnya diusap pas basuh. Diusap. basuh kadang kalau pertanyaan ini Dibalik. diusap. Misalkan diusap karena mungkin nggak tahu ini dibuang lalu diusap toh. Terus kalau kepala Alergi banyu. Nah, kepala dibasuh. kan nggak tahu. Kepala celup no. Kepala dibasuh kan. Intinya gini, urun 10.000 oleh, 50 malah oleh. Ngono nak kepala. 50 malah oleh, malah apa? Coba lah balik lah. Nah, nafik kayak gitu. Ya kalau balik pertanyaan ini Iya. Yo penting pertanyaan. penting. Alangkah baiknya yang tadi Satu persatu. yes, wis ora usah diwalik, wis padha wis ngono. Alangkah baiknya seperti itu. Luwih apik ngono. Kaitannya dengan pertanyaan sahabat Taufik yang ada penghalang entah itu Hansaplast, entah itu Stick terempel tadi ya. getah atau dadak yang mengenai wajah. Kalau mungkin dadak itu atau getah itu harus dibersihkan dulu tadi. Tapi kalau Hansaplast itu masih bisa meresap air, itu gimana tuh? Meresap kan. Nah ya meresap. Nah, Tembus ora? Ono lima. Tapi nek dicelupno paling ya kita mbok celupno tapi nek adek basuh nggih. Terus nyambung gini kan Soalnya di Buat Gak. Gak garing kok, tetap garing. Mau buka hari itu? kare. Berarti gak tembus. Kalau berarti gini. kalau penghalang ini ada ya entah mitos entah apa nggak tahu. Pokoknya di masyarakat itu kalau udah wudhu baru pakai Hansaplast, nanti kalau batal udah nggak apa-apa kayak gitu. Itu apakah fikih atau mitos atau karang-karangan? Karang-karangan. Ya menanggapi pertanyaannya sahabat Topik yang pertama termasuk syarat sahnya wudhu tidak ada manik, tidak ada penghalang. Nah, penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit. Kalau Hansaplast sebagai manik ya wudhunya nggak sah. Cet atau dadak sehingga bisa tembus harus dibersihkan. Tapi kan misal di situ tubuh kita terdapat kelukaan Nah, itu nanti ada babnya sendiri yang ditanyakan Mas Latif. Pertanyaan Mas Latif, kalau dibalik yang dibasuh itu kepala, yang diusap
muka ya enggak sah wudunya karena wajah itu harus dibasuh bukan diusap. Kalau kepala dibasuh ya malah tetap sah. Kalau masalah perban ya perban nanti babnya ada sendiri. Sabar apa ora? Maka dibaca lagi besok ditanyakan. Sabar apa ora? Perban. Gak sabar. Ya nek gak sabar itu bukan mitos, itu ada hukumnya di fikih. Ada hukumnya di fikih masalah apa bahasa Pak? Sohibul jabair. Wong sing duweni perban. Dadi ingka nawad'uha ala tuhrin ya. Nek wudune apa? Posisi meletakkan perbannya itu dalam keadaan suci. Dekne engko wudu gak dibasuh, ora dikletek ya wudune tetep sah. Walaupun pernah batal. Iya, pernah batal. Walaupun pernah batal. Dalam keadaan suci. Soalnya mengkhawatirkan lah proses mengkhawatirkan ini atas resep dari dokter. Mbah engko nek di ora karangan sendiri enggak. Jadi bar wudu diperban, nanti pas wudu gak dibasuh tapi cukup diusap. Jadi ada diusap tok. Bukan dibasuh. Nanti ada babnya sendiri, sohibul jabair. Itu wudunya sah. Berarti nggak usah ganti dengan tayamum. Kalau udah waktu masanya pakai wudu. Iya. Nggak usah. Masanya pakai wudu. Maksudnya Nanti dalam wudu ininya ditayamum baru dipasang. diusapnya itu diusap. Perbannya diusap. Kusuk kok santai wae. Dasar hukum. Ana bab ndak mitos itu bener. Ini Bu. Iku hukum. Ada babnya sendiri. Bukan nyambung. Iya. Tanda tanya gitu. Mana katakan tanda tanya terus ya. Enggak konel. Demikianlah paparan 2 rukun wudu yang sudah disampaikan dan sudah ditanyakan dari sahabat-sahabat. Semoga gamblang jelas menambah keilmuan kita dari sini sampai di rumah. Semoga keluarga kita juga paham betul tentang kaitannya dengan wudu ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Mujib. Sebelum doa dibacakan, di sini sebagai moderator, bila mana dalam memandu acara mulai awal sampai akhir ada perkataan, ucapan maupun tingkah laku saya yang mungkin menyakiti hati yang mendengarkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Itu hanya sebagai motivasi biar kita lebih istiqomah lagi dalam acara kaitannya dengan rutinan kita yang sudah berjalan lancar seperti saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ndonga buyaran majelis mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.